kegiatan PMO hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu. Sehingga pagi ini kami bisa berkumpul pada acara PMO bulan September tahun 2023. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebani kami, melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, Al-Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan kepada kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul. Selanjutnya adalah pelaporan kegiatan yang telah kami jalankan selama 1 bulan ini yang akan oleh Komite Pembelajaran yang akan dipimpin oleh Pak Haikal. Kepada Pak Haikal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Izin menyampaikan apa yang sudah kami lakukan selama sebulan ini. Dari share rencana tindak lanjut sekolah. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Lihat Pak Ilham. Secara khususnya apa yang sudah dilakukan sekolah ini untuk bulan ini berlanjut kembali, yaitu yang pertama itu kita fokusnya untuk meningkatkan kapasitas guru dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru dalam penguasaan digital untuk pembelajaran dengan Chromebook dan Google Workspace Education, di mana rencananya akan dilakukan satu pelatihan Chromebook dan waktunya itu untuk besok 4 September 2023 secara luring tatap muka di SLB Negeri 11 Jakarta. Dan pihak yang kami ajak untuk terlibat adalah pihak Revo Indonesia dan seluruh komite pembelajaran serta guru di SLB Negeri 11 Jakarta. Kita akan belajar tentang Google for Education. Lalu selanjutnya itu adalah perencanaan berbasis data, merefleksikan dan berbagi pengalaman dan hambatan selama pembelajaran berlangsung dalam 1 minggu. Refleksi komite pembelajaran, hal ini sudah berjalan dari bulan kemarin dan dalam rencana selanjutnya kami ulang kembali. Kita akan melakukan ini di minggu keempat di setiap bulannya. Yang dilakukan oleh seluruh komite pembelajaran dan pendidik atau guru. Lalu kita melakukan digitalisasi sekolah ada beberapa kegiatan, yaitu pertama tujuannya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengoptimalisasikan PMM. Terus setelah itu yang pertama ada IHT aplikasi PMM di Oktober minggu kedua, itu akan dilakukan oleh seluruh pembelajar dan seluruh komite pembelajar dan guru. Selanjutnya yang sudah dilakukan di sekolah kami juga adanya implementasi kurikulum merdeka, di mana ini tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam membuat modul ajar
lalu meningkatkan kompetensi guru dalam membuat modul P5, terus meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan MMR, lalu meningkatkan kompetensi guru dalam memahami karakteristik anak tunagrahita, terus meningkatkan kompetensi guru dalam memahami karakteristik anak dengan hambatan autism. Jadi itu yang sudah dilakukan selama kurang lebih 2 bulan belakang ini, Bapak Ibu. Dalam bentuk nyatanya yaitu IHT. IHT-nya itu IHT penyusunan modul ajar, P5, modul P5, terus IHT pembelajaran tunarungu, IHT tentang pembelajaran tunagrahita, dan IHT tentang pembelajaran autism, yang mana nanti ini akan disampaikan oleh masing-masing dari koordinator satuan Komunitas belajar, Pak Ika. khususan komunitas belajar yang sudah dilakukan kurang lebih 2 bulan belakangan ini. Jadwalnya biasanya kami melakukannya di setiap Rabu atau Jumat setelah jam pelajaran selesai, dan dilakukan oleh komite pembelajar dan seluruh guru di khususannya masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyilakan untuk masing-masing dari dimulai dengan Pak Haikal, Fris, Burani. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya langsung saja ke pelaporan kegiatan komunitas belajar IHT. Yang pertama, dari Kombel IHT Tunagrahita, kepada Bu Emi, kami persilahkan. Belum ada suaranya, Bu Emi. Bu Emi belum ada suaranya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Silakan dari siapa, Bu Emi tadi ya? Bu Emi atau Pak Dharma? Bu Emi suaranya nggak masuk, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin sedikit saya ambil alih ya Bu Emi ya. Mohon izin Bapak Ibu Guru. Oke, ini kita brainstorming dulu ya. Saya mau pantun. Ya. Semua tulisan harus dirangkum. Cakep. Sebelum dikirim, ambil lagi ya. Cakep. Ucap Assalamualaikum untuk hadirin hadirat yang berbahagia. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, pagi hari ini saya menggantikan Bu Emi untuk melaporkan IHT Tunagrahita di bulan Agustus pada tahun ini. Nah ini mungkin bagi teman-teman guru SD, SMP, dan SMA di SMP 11
yang bergabung pada pagi hari ini sedikit menyampaikan kembali bahwa sekolah kita ada IHT khusus tunagrahita. Dengan tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik khususnya dalam ilmu kePLB-an tunagrahita. Dan materi yang disampaikan pun berkaitan untuk membentuk kita dalam meningkatkan profesionalitas dalam mengajar di ruang kelas. Adapun visi misinya yaitu mewujudkan pendidik yang cakap dalam mengajar dan profesional pada bidang ketenagakerjaan. Kemudian misinya itu adalah melaksanakan kegiatan IHT rutin dan diskusi aktif dalam studi kasus untuk peserta didik di dalam ruang kelas. Ya. Nah, ini IHT pertama di bulan Agustus telah dilaksanakan pada 9 Agustus 2023 yang diisi oleh narasumber Bu Maria Dewi Arjani dari SLB Bekasi. Nah, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh guru dari jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB. Adapun materi yang disampaikan oleh Bu Maria Dewi ini adalah terkait merefleksikan kembali dan menyatukan pemahaman tentang definisi dan karakteristik ketenagrahirtaan antara lain yaitu definisi tunagrahita dan klasifikasi tunagrahita. Selain itu juga membahas tentang keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh anak-anak tunagrahita dan diisi juga oleh kegiatan tugas diskusi kelompok dan penyampaian materi. Nah, ini adalah berikut foto-foto dokumentasi saat kegiatan minggu lalu, yaitu Bu Dewi menyampaikan di gambar pertama menyampaikan materi dan pembahasan, kemudian di gambar kedua ada diskusi kelompok. Jadi Bu Dewi ini memberikan studi kasus ya, kemudian kita merancang kira-kira program apa yang tepat untuk kasus anak tersebut. Dan yang gambar ketiga itu adalah memaparkan kembali hasil diskusi kelompoknya. Nah, berikutnya adalah kegiatan IHT tunagrahita yang kedua. Kegiatan ini juga sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023 yang diisi oleh Ibu Lestari dari SLB Angkasa. Sama seperti kegiatan sebelumnya, kegiatan ini juga dihadiri oleh guru-guru tunagrahita dari jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB. Adapun materi yang disampaikan oleh Bu Lestari ini itu terkait studi kasus peserta didik tunagrahita. Jadi di sini Bu Lestari banyak menyampaikan tentang masalah-masalah yang ada di sekolahnya, lalu memberikan sedikit solusi terkait masalah yang ada di sekolah Ibu Lestari. Adapun materi yang lebih rincinya itu adalah menceritakan studi kasus peserta didik di dalam ruang kelas, membuat dan refleksi portofolio hasil belajar peserta didik, dan yang terakhir adalah masukan dari Bu Lestari untuk membangun sinergi kepada keluarga ataupun wali murid peserta didik. Kegiatan ini dua kegiatan ini telah dihadiri oleh kurang lebih 11 guru dari jenjang SDLB, kemudian 5 guru dari jenjang SMPLB, dan 5 guru dari jenjang SMALB. Guru-guru ini adalah guru-guru yang mengajar di bidang tunagrahita. Berikutnya, nah ini adalah dokumentasi kegiatan IHT yang kedua. Gambar pertama adalah penyampaian materi dan bentuk laporan atau bentuk refleksi yang telah dibuat oleh Bu Lestari. Kemudian gambar kedua adalah kegiatan peserta yang hadir pada kegiatan IHT tersebut. Dan gambar ketiga adalah tentang pemaparan materi dari Bu Lestari untuk membangun sinergi kepada orang tua, murid, dari anak-anak tunagrahita.
Slide berikutnya. Nah ini dari hasil IHT yang sudah berlangsung 2 kali, itu kita merancang sebuah rencana tindak lanjut IHT tenaga kita. Ada 3 fokus besar yang akan kita rancang ke depannya, yaitu yaitu ruang Loksus. Di SLB kami sudah ada ruang Loksus di lantai 2. Namun kita ingin memfasilitasi kembali dan mengaktifkan kembali ruang bina diri secara terjadwal. Itu rencana pertama. Rencana kedua fokus kami itu adalah membuat program khusus bagi anak-anak tunagrahita, yaitu membuat program mata pelajaran pengembangan diri yang dirancang tiap fase ataupun tiap jenjang, khususnya dengan pendekatan Montessori. Kemudian fokus yang ketiga adalah tim IHT tunagrahita, yaitu membuat susunan penanggung jawab kegiatan IHT program kegiatan IHT tunagrahita ataupun kegiatan program khusus. Jadi nanti di fokus ketiga ini kami akan membagi peran-peran guru yang mengajar di tunagrahita untuk ikut serta dalam kegiatan IHT. Jadi nanti ada pembagian dokumentasi, terus pembagian yang merancang absen, pembagian yang menjadi penanggung jawab program, dan penanggung jawab ruangan. Seperti itu. Ini 3 fokus utama kami. Selanjutnya dari kegiatan 2 IHT itu yang sudah berlangsung, adapun feedback ataupun pesan-pesan dari teman-teman guru tunagrahita di sekolah kami, yaitu dari Bu Devika pertama, bahwa kegiatan IHT ini penting kiranya untuk tetap diadakan karena guna untuk mengakrabkan guru-guru dan dapat berdiskusi tentang kasus peserta didik tunagrahita. Kemudian pesan yang kedua yaitu disampaikan oleh Bu Marinda, yaitu dia senang bahwa dengan adanya IHT ini akan ada penyamaan kembali pemahaman tentang anak-anak tunagrahita, dan sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk kami guru-guru tunagrahita di SLB 11 untuk menyegarkan kembali materi yang sudah pernah diajarkan saat bangku kuliah dahulu. Kemudian pesan yang ketiga dari Pak Yusuf, dia ini guru SMP kelas 7, yaitu membangun bahwa dengan adanya IHT ini akan membangun diskusi kelompok antar guru untuk mencari solusi tentang kasus belajar anak tunagrahita di dalam ruang kelas. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu guru yang hadir hari ini dan ingin materinya, bisa di-scan barcode-nya ataupun dikunjungi link-nya. Dan mohon bantuannya untuk Bapak Ibu guru yang hadir hari ini, khususnya bagi teman-teman guru yang jenjang SD LB, SMP LB, dan SMA LB di SLB 11, bisa memberikan refleksi ataupun saran untuk program IHT berikutnya. Bisa di-scan di barcode yang kedua ataupun kunjungi link yang antara untuk mengisi masukan apa nih program IHT ke depannya untuk kita sebagai guru-guru tunagrahita. Nggak usah pakai SLB mana kan? Oke, saya akhiri dengan pantun lagi ya Bapak Ibu ya. Hari Sabtu bersih-bersih, Cakep. pasang bendera berkibar-kibar. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Terima kasih Bapak Ibu. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dharma telah mempresentasikan tentang IHT tunagrahita yang telah dijalankan oleh para guru yang mengajar kekhususan tunagrahita. Bagus. Kita sama-sama beri aplaus kepada Pak Dharma, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah presentasi komunitas belajar IHT Autis yang akan diwakili oleh Ibu Anissa Triani.
Kepada Ibu Anissa Triani dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Dengar. Alhamdulillah. Saya takut. Dia mengakui, dia mewakili, dia menghidupi hidup yang semata-mata anugerah dan Pak Dharma sudah bisa di-share screen? Anissa di mute itu, Bu Anissa di mute Aku di. lupa. Aku share screen dulu ya. Autis ya. Ya, ini langsung saja. Saya ingin menyampaikan IHT oleh IHT guru autis yang dilakukan oleh beberapa pertemuan in-house training guru berkualitas peserta didik cerdas. Oke, next. Nah, ini adalah perkenalan peserta didik autis yang dilakukan pertemuan pertama. Perkenalan ini dilakukan untuk perkenalan tentang apa itu autis, karakteristiknya. Perkenalan ini dilakukan tidak hanya dilakukan oleh guru autis saja, tapi oleh guru mata pelajaran lainnya. Pertemuan selanjutnya adalah studi kasus peserta didik tiap kelas serta alternatif metode pembelajaran yang dapat dilakukan setiap peserta didik autis. Nah, pertemuannya ini adalah studi kasus yang ada di studi kasus peserta didik yang di masing-masing kelas. Jadi, setiap masing-masing kelas guru autis menyampaikan kendala yang ada di kelas. Kemudian pertemuan selanjutnya Nah, yang di sini adalah kita membahas tentang penanganan terhadap anak autis saat mengalami perilaku maladaptif saat anak tantrum. Di sini kita pertemuan guru-guru autis dengan Pak Franz gitu. Lebih tepatnya kita lebih sharing sih untuk bagaimana sih kalau misalkan anak tantrum, apa yang harus dihadapi oleh guru, terus penanganan, dan lainnya. Nah, setelah itu kita membahas tentang evaluasi pelajaran penerapan circle time, serta penanganan pada perilaku anak autis. Jadi, ketika
awal Juli itu kan anak ada masa libur 2 minggu. Setelah libur 2 minggu, ketika pertama masuk, anak-anak menerapkan circle time. Kayak pembiasaan anak-anak seperti bernyanyi, pembiasaan kayak pembiasaan perilaku, bahasa, dan lainnya. Karena kita tahu saat libur kemarin pasti nah di Bu sini Anis, suara saya terdengar? ya terdengar Bu, sekarang terdengar. Iya. Membahas tentang buku penghubung antara wali kelas dan orang tua, hasil asesmen per kelas, serta tindak lanjut dari asesmen kelas. Membahas buku penghubung ini adalah buku penghubung itu digunakan untuk mengetahui kegiatan apa sih anak-anak yang dilakukan di sekolah, evaluasi atau misalkan anak hari ini melakukan kegiatan apa, terus anak hari ini ada perilaku apa, atau anak hari ini tantrum dan sebagainya. Itu kita kita gunakan sebagai bentuk buku komunikasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah kegiatan contoh dari kegiatan circle time kita. Circle time kita ini bukan hanya kegiatan yang ada di dalam kelas, tapi di luar kelas. Seperti ini bisa kita lihat Bapak Ibu dari foto ini, anak-anak melakukan olahraga bersama itu, jalan deh, olahraga bersama. Oke, next. Nah, ini sebagai contoh kegiatan circle time. Lebih tepatnya ini kita bisa Bapak Ibu bisa lihat ini kegiatan circle time jenjang SD seperti bernyanyi, kegiatan bersama motorik, kegiatan bahasa, kayak misalkan kosakata. Nah, ini kegiatan circle time ini contoh dari circle time. Nah, ini program khusus jenjang SMA LB. Merapikan tempat tidur, mengganti sarung bantal, mengganti sarung guling. Bisa kita lihat Bapak Ibu, lebih tepatnya program khusus ini lebih ke bina diri. Kenapa? Karena setelah mereka lulus, banyak orang tua yang bertanya, anak saya ini nanti kalau sudah lulus SMA mau gimana ya, mau ikut kegiatan apa, bisa apa nantinya. Makanya kita mengajarkan setidaknya bina diri mereka, itu fokus ke diri mereka sendiri. Kemudian program yang rencana tindak lanjut yaitu cooking class, outing class yang akan nanti kita laksanakan nantinya. Cooking class ini nanti anak-anak masak-masak bersama per jenjang, dan masaknya ini lebih mengutamakan makanan yang tidak berbau MSG, tepung, dan sebagainya. Jadi kita cooking class-nya mungkin seperti rebus-rebusan, gitu, kukus-kukusan. Untuk outing class-nya nanti kita akan dilaksanakan pada bulan insya Allah September.
Oke, terima kasih. Itu adalah sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Anissa Triani atas presentasinya mewakili komunitas belajar IHT Autis. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus kepada Bu Anissa Triani yang telah memaparkan. Baik, selanjutnya adalah presentasi dari komunitas belajar IHT Tunarungu yang diwakili oleh Bu Vale. Kepada Bu Vale, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Valerina, mewakili dari komunitas belajar IHT Tunarungu. Sebentar saya akan mempresentasikan kegiatan apa aja yang kami lakukan, yang telah kami lakukan, dan rencana tindak lanjut dari komunitas belajar Tunarungu. Nah, dengan tema kita Merdeka dalam Belajar, kenapa kita mengambil tema Merdeka dalam Belajar? Karena pembelajaran dalam tunarungu adalah kita menggunakan metode MMR. Ya, kalau metode MMR mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, dengan kebebasan dimulai dari anak bercakap apa. Lanjut Pak Dharma. Terlebih dahulu memperkenalkan guru tunarungu di sekolah kami di SLB Negeri 11, terdiri dari 10 guru dari tingkat jenjang SDLB, 2 guru SMPLB, dan 2 guru SMLB. Untuk pesertanya kurang lebih di SD ada 59 peserta didik, 59 8 peserta, di SMPLB ada kurang lebih 8 siswa, di SMA ada kurang lebih 7 siswa. Nah, apa yang ingin kau katakan? Katakanlah begini. Itu prinsip dari MMR. Jadi untuk IHT di Tunarungu ini kami memiliki satu tujuan agar anak dapat memiliki banyak bahasa, bisa memperkaya diri dengan dalam berbahasa. Jadi kami sepakat untuk dalam pembelajaran setiap kelas kami menggunakan pembelajaran dengan metode MMR, dengan membebaskan anak untuk bercakap, dan kami sebagai guru memfasilitasi mereka dalam pembelajaran dan bercakap. Nah, agenda guru-guru tunarungu di sekolah kami di SLB Negeri 11, untuk tunarungu kami konsisten melakukan setiap minggu di hari Rabu. Jadi dalam seminggu pasti kami akan melakukan pertemuan. Kami sudah jadwalkan di hari Rabu, dimulai dari jam 2 sampai jam 4 sore, maksimal sampai jam 4 sore, tapi bisa kalau kami diskusinya agak panjang bisa lebih dari jam 4 sore. Kenapa kami ambil jam 2 sore? Karena SMA itu selesai itu sekitar jam 1 sampai setengah 2. Jadi kami mulainya dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Dan yang kami lakukan dalam pertemuan ini, dalam pertemuan rutin kami melakukan peer teaching, evaluasi pembelajaran kami, metode MMR kami, terus melakukan diskusi atau sharing kondisi kelas, gimana peserta didik kami di kelas, apakah ada yang kurang atau ada yang atau perilakunya bagaimana, dan membuat MA atau modul ajar, karena kita sudah memulai menggunakan untuk semua kelas, semua jenjang sudah memakai kurikulum Merdeka. Jadi kami mulai di bulan September ini sudah mulai menjadwalkan untuk dalam 2 minggu sekali atau pertemuan dalam sebulan kami akan diskusi atau membuat modul ajar sesuai fase masing-masing. Lalu
diskusi tentang PKPBI. Diskusi PKPBI itu tentang pembelajaran di PKPBI itu proses untuk tunarungu. Lanjut Kak Dharma. Nah, narasumber untuk IHT Tunarungu saat ini bersama Pak Tony. Diisi oleh Pak Tony sebagai narasumber. Di dalam IHT ini Pak Tony mengajarkan atau sharing tentang pembelajaran yang tepat untuk untuk di kelas tunarungu, metode-metode yang tepat atau belajar dari pengalaman-pengalaman Pak Tony, karena Pak Tony sebelumnya mengajar di Santirama, sekolah yang yang menerapkan prinsip tersebut. Jadi kami belajar banyak di sana. Dan sebelum kita biasanya awalnya itu diawali dengan pembahasan regulasi. Jadi kan kita juga guru-guru tunarungu banyak yang belum memahami apa sih regulasi yang ada untuk pendidikan di Indonesia atau terkhususnya di SLB. Jadi kita belajar juga sedikit demi sedikit tentang regulasi yang ada di dunia pendidikan. Nah, ini kegiatan kami yang telah kami laksanakan. Pertemuan rutin ini sudah kami laksanakan di awal semester ajaran baru ini. Jadi kami sudah membuat jadwal untuk siapa yang akan melaksanakan peer teaching, siapa yang akan men-share video pembelajaran di kelas. Jadi rutin dari bulan Juli sampai sekarang masih terus kami lanjutkan. Nah, ini kegiatan peer teaching kami. Jadi peer teaching itu kami sudah acak siapa yang pertama dulu untuk peer teaching. Jadi peer teaching ini kita laksanakan untuk mengevaluasi atau mendapat saran nih dari teman-teman nih. Kira-kira pembelajaran seperti ini yang kami lakukan di kelas masing-masing, apakah sudah sesuai atau belum? Apakah ada yang kurang atau sudah ada yang harus ditambahkan atau apakah harus ada yang dikurangi? Nah, itu kita secara bergantian dimulai dari ini acak. Jadi misalkan hari ini misalkan Bu Femi, murid-muridnya siapa yang itu akan menjadi murid-muridnya, sesuai dengan jumlah murid itu kami sesuaikan dengan jumlah murid yang ada di kelas masing-masing. Nah, yang ini kegiatan di IHT Tunarungu kami ada evaluasi, yang kedua itu ada evaluasi MMR. Jadi karena kami di awal semester sudah sepakat untuk menerapkan metode MMR di kelas masing-masing, karena banyak juga dari kami masih belajar tentang apa sih itu metode MMR, bagaimana sih metode itu. Jadi untuk biar kami bisa memperkaya diri kami, bisa kami belajar lebih lagi, kami menjadwalkan mulai dari kelas kecil sampai kelas besar, setiap 2 minggu sekali, untuk memvideokan percakapan yang ada di kelas masing-masing. Jadi kita video ini nggak 1 hari full, tapi hanya 30 menit atau 45 menit di jam pertama. Karena metode yang kami laksanakan itu kami terapkan di pagi hari sebelum memulai pembelajaran. Nah, itu nanti kita minta setiap guru untuk memvideokan percakapan mereka di kelas masing-masing. Lalu setelah divideokan, setiap hari Rabunya pada saat kita kumpul, kita akan menayangkan video tersebut, lalu kita mengevaluasi bersama-sama. Jadi evaluasi di sini bukan kita untuk melihat mencari kekurangan, tapi kita mau memperbaiki apa yang bisa kami lakukan untuk peserta didik, biar peserta didik lebih memiliki banyak bahasa. Nah, ini saling berbagi saran untuk meningkatkan kualitas mengajar kami, karena kami juga sadar kami masih banyak yang kurang. Kami juga bukan belum
memahami 100% apa itu metodenya atau bagaimana. Jadi kami saling sharing sesama guru di sini. Oke, selain tadi peer teaching, MMR, evaluasi MMR, kami juga melakukan diskusi atau sharing kelas. Sharing kelas ini bisa atau ini pembicaraan ringan tentang misalkan contoh kendala-kendala yang dialami di dalam kelas atau misalkan dari perilaku siswa, misalkan siswanya seperti ada yang nggak ada yang misalkan contoh di kelas tuh siswanya ada yang pasif tidak nggak mau bercakap sama sekali, tidak mau berkata sama sekali. Nih kami sharing-sharing sedikit bagaimana cara meningkatkan atau menstimulus anak biar mau um, aktif di dalam kelas. Nah, itu kita berbagi pengalaman karena uh, contohnya murid saya dulu, saya semester lalu megang kelas 1 dan sekarang dipegang sama Bu Rina. Jadi kita sharing, oh di kelas dulu tuh seperti ini, harus seperti ini. Oh, sekarang harus begini gitu. Kita jadi sharing tentang apa kondisi kelas di kelas sebelumnya bagaimana, sekarang bagaimana gitu. Selanjutnya ada tentang PKPBI. Selain metode pembelajaran, kita juga mendiskusikan tentang apa namanya proses PKPBI untuk tunarungu. Nah, kita mendiskusikan, menjadwalkan untuk per kelas agar tidak bentrok apa namanya PKPBI-nya. Kita juga menjadwalkan di hari apa untuk PKPBI dan saling sharing juga tahapan-tahapan PKPBI untuk anak seperti ini, PKPBI-nya seperti apa. Nah, itu agar kita apa juga bisa memfasilitasi anak-anak selain bisa berbahasa, kita anak-anak juga bisa respon untuk dengan suara bisa karena karena teratur atau terjadwal kita melakukan PKPBI karena banyak yang suka PKPBI mending di ini aja deh pas kegiatan lain. Jadi kami bikin jadwal biar anak tuh tidak hanya bisa memahami bahasa tapi juga bisa mulai merasakan atau merespon bunyi-bunyi yang di sekitar. Karena itu proses itu juga penting buat anak-anak tunarungu. Nah, di sini juga kita selain sharing proses PKPBI, kita juga karena ruang PKPBI ini kita menjaga untuk kebersihan atau keterawatan ruang PKPBI. Jadi kita secara bersama-sama juga menjaga memelihara kebersihan ruang PKPBI. Lerma? Nah, ini untuk rencana tindak lanjut di tunarungu. Yang pertama ini ada cooking class dan outing class ini rencana tindak lanjut bersama murid. Nah, ini bersama murid ada cooking class dan outing class. Cooking class kami kelas 1 sampai kelas 3 sudah, kelas 2 ya, kelas 3 sepertinya ada kelas 3 sudah, kelas 4, kelas 5 belum itu. Nah, outing class ini akan kami laksanakan, kami rencanakan itu di bulan Oktober. Nah, yang bersama guru rencana tindak lanjut kami adalah pembuatan modul ajar yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Pembuatan modul ajar akan kami laksanakan dimulai bulan September ini dan pembelajaran bahasa isyarat itu rencana dari tindak lanjut dari kami karena agar memfasilitasi semua guru. Jadi tidak harus bisa bahasa isyarat, tapi yang bahasa isyarat yang diperlukan dalam pembelajaran sehari-hari aja untuk anak-anak tunarungu. Terus selanjutnya mendatangkan narasumber lainnya karena kan sudah ada Pak Tony, kita juga belajar dari Pak Tony. Bagi kami Pak Tony mewakili pembelajaran di Santirama, kami juga berharap bisa
Jadi kita bisa memperkaya diri, oh dari sekolah ini seperti ini gitu. Terus membuat program untuk PKPBI. Nah, program PKPBI ini karena kita belum di Tunarungu, program PKPBI-nya masih oh kayaknya deteksi. Jadi kita mau memprogramkan PKPBI untuk sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi jadi tidak semua jenjang PKPBI. Jadi nanti di setiap jenjangnya kita harap nanti bisa membuat ada PKPB, ada deteksi, ada identifikasi, diskriminasi atau komprehensi gitu. Oke, sekian dari saya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk nggak ada saran atau pertanyaan, boleh dipersilakan untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vale atas laporannya terkait IHT Tunarungu. Bapak Ibu boleh memberikan aplaus kepada Bu Vale. Nah, selanjutnya adalah karena tadi kita sudah ada pelaporan dari tim komite pembelajaran, dan ada pelaporan dari komunitas belajar IHT setiap kekhususan. Selanjutnya adalah tanggapan dan refleksi dari fasilitator sekolah kami, yaitu Patri. Kepada Patri, kami persilahkan. Halo, suara saya sudah kedengaran, Bu Rani? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Agustiawati selaku fasilitator PSP untuk DKI Jakarta. Nah, kemudian sekaligus Ibu Agustiawati adalah pengawas kita, pengawas PLB untuk Jakarta Selatan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dari MKKS SLB di Jakarta Selatan wilayah 2, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir untuk mengamati kegiatan PMO level sekolah ini. Kemudian seluruh komite pembelajaran ya, yang sangat eksis, juga untuk komunitas belajar yang kami bentuk, yang sekarang sudah tiga-tiganya berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita sengaja difasilitasi oleh BBG untuk sekolah penggerak melakukan kegiatan PMO. Dan PMO kali ini memang sengaja kita share ke sekolah-sekolah di sekitar, karena kita untuk periode kedua ini sekolah penggerak diberikan tugas untuk pengimbasan. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan supaya sekolah-sekolah di sekitar juga melihat dan kemudian kalau bisa mengikuti sedikit-sedikit, tapi nggak mesti ini. Dan kita sendiri juga harus sebagai sekolah penggerak harus banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dari luar. IHT atau webinar juga banyak ya yang perlu kita ikuti. Nah, sebetulnya PMO ini adalah bagaimana kita mengelola sekolah kita. Jadi diawali dengan refleksi, ya. Hal ini termasuk hal yang refleksi. Kita membuat pelaporan dari apa yang sudah kita lakukan, baik dilakukan oleh sekolah maupun dari komunitas-komunitas belajar. Ya, kita ada 3 kekhususan: komunitas dari tunagrahita, komunitas dari tunarungu, dan komunitas dari autis.
Nah, mudah-mudahan ini mengimbas pada sekolah-sekolah lain, sekolah di sekitar kita sesuai dengan yang diselenggarakan, umpamanya dari sekolah khusus autis ya ada. Jadi ketika kita mempresentasikan kegiatan yang autis, dia mungkin ada kesesuaian. Atau bahkan nanti kita akan coba minta masukan karena sekolah autis kita ini baru berjalan 4 tahun. 4 tahun jeda 2 tahun kan gitu ya. Untuk sekolah yang lain mungkin sudah puluhan tahun, maka sebentar nanti ke depan kita akan jadikan partner kita ini untuk mitra untuk saling sharing menjadi narasumber gitu. Sama dengan sekolah-sekolah yang lain yang sebenarnya udah lama ya. Nah, untuk yang YPAC mungkin dia karena agak sendiri dan kita tidak ada, nanti kita juga mengundang atau minta narasumber dari YPAC untuk bagaimana sih memperkenalkan atau memberikan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, nggak banyak mungkin yang Pak Tri sampaikan. Tentu saja diskusi kita kali ini, saya Pak Tri mau menanyakan nih, ada tentu kegiatan kita ini banyak kendalanya. Tapi kendala itu juga saya yakin Bapak Ibu dalam keterbatasan juga bisa mencari solusinya. Nah, kira-kira nih coba di teman-teman yang di autis apa kendalanya? Kemudian apa daya dukung yang perlu disiapkan oleh sekolah sehingga nanti sekolah melalui tim pembelajaran atau manajemen di tenaga kependidikannya bisa memfasilitasi. Silahkan mungkin yang dari autis, kemudian nanti dari tunarungu dan dari yang tunagrahita. Daya dukung apa atau kendala apa yang sekarang ini dihadapi, kemudian daya dukung apa yang oleh sekolah itu dianggap kurang. Ini sekaligus ya refleksi ini supaya kita ke depan tahu jalan, tahu apa yang mesti kita perbuat gitu. Silakan yang dari komunitas autis dulu. Silakan. Apa yang yuk silakan Bu. Ya, baik Bapak, mungkin dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Tri atas kesempatannya. Kalau dari saya, dari kelas autis, mungkin kendalanya kerjasama dengan orang tua seperti itu Pak, berkaitan dengan jenis makanan yang dibawa ke sekolah, diet anak seperti itu Pak. Karena banyak dari orang tua menganggap membawa makanan-makanan yang bertepung, yang bergula, dan yang lain-lain itu tidak berpengaruh untuk anak. Sudah dari guru sudah kami sampaikan, mungkin nanti kalau yang menyampaikan mungkin dari pihak sekolah atau pihak tenaga ahli, misalkan seperti Pak Frans, mungkin orang tua akan patuh. Jadi kami tidak sia-sia gitu Pak, ya kan Pak. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, seperti yang saya sampaikan, teman-teman juga membutuhkan alat dukung, misalkan alat-alat untuk apa ya Pak maksudnya, mengalihkan energi mereka seperti itu. Apa sih, media-media lah untuk anak-anak autis seperti itu Pak. Itu aja sih Pak, kalau dari kami. Kalau saya nggak tahu teman yang lain. Oke, masih ada silakan dari yang lain. Sekalian ini mumpung ada di record, jadi Pak Dery, Pak Dery juga silakan. Boleh menambahkan Pak? Kalau kami untuk guru-guru autis paling dari sisi itu benar apa kolaborasi antara orang tua dan guru itu sangat penting. Nah kendalanya itu ya itu makanan itu masih banyak orang tua yang apa ya yang bisa dibilang ngeyel gitu, ngerasa kalau dia lebih tahu dan anaknya nggak apa-apa kok gitu makan ini juga nggak masalah, padahal selama kita melakukan IHT kita selalu koordinasi dengan Pak Frans. Makanan itu jangankan untuk
anak-anak autis gitu, anak-anak reguler pun, anak-anak pada umumnya pun ketika berlebihan mengkonsumsi gula, tepung dan sebagainya itu sangat berpengaruh dengan konsentrasi dia dan keaktifannya mereka gitu. Paling minta diadakan untuk pertemuan dengan orang tua bersama tenaga ahli seperti Pak Pres itu. Dan kalau untuk daya dukung yang pengen kami ini punya satu ruangan, yang ruangan snoozer itu kalau bisa semoga bisa cepat terrealisasi gitu Pak. Karena ruangan snoozer itu sangat bermanfaat. Satu, bisa kita gunakan untuk kegiatan circle time, yaitu seperti nanti ya, orang tua autis ada beberapa yang sudah bersedia untuk ngasih barang-barang untuk sensor dan integrasi kayak papan titian dan lain sebagainya, trampolin itu bisa berguna untuk circle time. Nah, terus ruang snoozer itu bisa kita gunakan juga untuk kegiatan ketika anak ini mengalami tantrum tinggi gitu. Kita bisa bawa ke ruang penenang itu untuk menenangkannya gitu, Pak. Lebih ke situ sih kalau untuk daya dukung yang perlu kita iniin. Ya, oke Pak Dery, terima kasih. Ada lagi? Baik, sedikit Pak Tri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf mungkin sedikit mau saya sampaikan untuk anak-anak autis atau kekhususan autisme. Di sekolah kami, di sekolah kita ini memang kita baru berjalan, tapi alangkah baiknya kemungkinan ya, mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Dery, peralatan memang untuk autis memang sangat mahal, tapi mahal itu juga bisa dibikin murah. Yang penting untuk kreativitas kita. Memang benar, kita memerlukan ruangan-ruangan tertentu, terutama untuk kegiatan-kegiatan untuk anak autis itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Karena sikap, tingkah laku, dan lain sebagainya memang sangat sekali kita perhatikan. Nah, itu yang perlu memerlukan ruang-ruang tertentu. Memang kita yang untuk ruang untuk penerangan dan lain sebagainya memang kita belum ada. Untuk circle time memang sebenarnya juga ada ruang-ruang tertentu, tapi alangkah baiknya kita memang sudah melaksanakan kegiatan itu walaupun di tempat-tempat yang sekarang memang ada. Memang kalau kita minta langsung ada, memang kemungkinan kita juga belum bisa. Terus yang untuk supaya kita kegiatan di autis itu dapat berjalan dengan baik, itu memang dengan orang tua itu harus kita ajak berbicara, harus kita ajak untuk membuat atau merencanakan segala sesuatu kegiatan yang ada di sekolah ini dapat berjalan dengan lancar. Karena kalau cuma dari sekolah saja, saya kira kegiatan untuk khususnya autis itu tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Jadi dukungan dari orang tua dari segi ya materi dan sebagainya itu pasti harus kita bicarakan bersama. Karena apa? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan autis ini memerlukan ya tenaga, biaya, dan pemikiran kita sangat banyak. Jadi kemungkinan mungkin ke depannya mohon kepada Bapak Tri, kita dapat bertemu dengan orang tua untuk membicarakan solusi bagaimana untuk kegiatan anak-anak kita, khususnya yang kelas sudah tinggi, program kemandirian, Pak, yang masih terkendala. Program kemandirian ini kalau hanya saja dari sekolah saya kira tidak akan mendukung kalau nggak didukung dengan orang tua. Mungkin di sekolah sudah kita laksanakan, kalau di rumah tidak dijalankan oleh orang tua, keberhasilan untuk pendidikan untuk anak autis ini tidak akan berjalan dengan lancar. Terutama yang kelas akhir ini saya untuk membicarakan dengan orang tua itu program kemandiriannya. Program kemandirian itu perlu dukungan dari sekolah dan perlu dukungan dari orang tua. Sedangkan dari orang tua katanya kalau kita narik segala sesuatu katanya tidak diperbolehkan. Tapi alangkah baiknya pendidikan itu tanpa ada biaya tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Kemungkinan itu kita dengan orang tua kami mohon untuk bisa berbicara bersama untuk memecahkan permasalahan yang ada, bagaimana supaya kemandirian untuk anak-anak yang paling akhir, jangan sampai nanti sudah lulus tapi tidak ada apa-apa, tidak ada bekasnya, kemandirian saja tidak dapat
dijalankan di rumah. Itu saja Pak Tri yang perlu saya sampaikan, unek-unek saya, mungkin dari teman-teman kita semuanya, khususnya yang di autis, karena kendala-kendala mungkin ya media-media mungkin di tempat kita masih kekurangan. Mudah-mudahan mungkin di tahun depan bisa ditambah untuk peralatan dan sebagainya, khususnya di autis. Terima kasih Pak Tri dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih Pak Adiran. Untuk selanjutnya yang dari tunarungu, mungkin ada yang pengen menyampaikan kendala yang sekarang ditemukan atau solusinya. Kalau tadi kan ada rencana solusi ke depan itu terkait dengan yang autis itu, yaitu akan mengundang tenaga ahli terkait dengan tadi orang tua yang masih merasa benar dengan memberikan makanan yang ini. Nanti kita akan coba untuk mengundang ahli untuk kegiatan diskusi dengan orang tua. Ini untuk yang tunarungu silakan. Siapa yang mewakili? Belum menemukan, tidak ada kendala. Halo Pak Tri, selamat pagi. Ya. Ya Pak Ikal. Ya, oke Pak. Ini apa namanya, kalau untuk tunarungu sendiri sebenarnya beberapa yang kami harapkan kemarin sudah terlaksana ya Pak. Seperti ruangan oren kita jadikan ruangan PKPBI, dan alhamdulillah sudah diberikan kaca sama Pak Tri. Kita sama sekolah udah dikasih kaca. Itu memudahkan kami untuk latihan bicara Pak. Tapi akan alangkah lebih baik misalnya ruang PKPBI dan ruang bicaranya terpisah. Terus juga kemarin saya baru banget PKPBI, dan ternyata di saat alat musik yang kencang dipukul, anak itu merespon. Tapi kalau musik biasa yang biasa kita dengarkan, di frekuensi yang biasa kita dengarkan, anak-anak itu ngerespon Pak, karena kata dia kecil, padahal musiknya sudah saya gedein, tapi kecil. Mungkin untuk memperbaiki itu Pak, kita bisa mulai membuat panggung getar gitu Pak. Di ruangan itu atau ruang terpisah gitu, biar anak-anak merasa bahwa ada getaran sebenarnya gitu loh, dari deteksinya masih jelek di situnya. Terus juga kemarin itu kita mau coba untuk mengidentifikasi asal suara dan macam-macam jenis suara. Ternyata itu cukup capek juga kalau misalnya kita pakai drum, terus juga pakai perkusi sama pakai kalgon. Mungkin bisa di ruang PKPBI juga ditambahkan satu keyboard Pak, gitu. Untuk deteksi suara anak-anak gitu waktu yang SMP SMA gitu. Terus juga komunikasi dari orang tua Pak, gitu. Sama mungkin sama Pangandiran, kadang masih ada banyak orang tua yang saya bilangnya mengeluh gitu loh. Terus tidak percaya pada satu dua guru gitu, maunya sama guru yang A atau yang B, dan buat saya itu sudah tidak lagi logis gitu. Bahkan kemarin selalu ada aja gitu, kayak misalnya saya nggak mau dipegang sama guru ini, maunya sama guru itu gitu, di tunarungu maupun di yang lainnya. Kalau ini sih saya rasa, nah itu saya rasa perlu dikasih Pak, kayaknya orang tua juga perlu kita parenting sama guru-gurunya masing-masing gitu Pak, untuk berkenalan lebih jauh juga nih tentang sebenarnya guru yang ngajar anak-anak kalian tuh keren-keren loh, hebat-hebat loh gitu. Jadi sebisa mungkin jangan melihat dari omongan orang atau perkembangan anak ini hanya karena kalau dipegang guru ini gitu Pak. Terus juga itu sih buat saya dari sendiri gitu Pak, saya boleh yang menambahkan awal Pak? yang sarana dan prasarana, yang kedua mungkin komunikasi. Silakan Bu Vale.
Iya. Ya, Pak silakan Haikal Bu. sudah, Pak. Iya, Ya, Haikal lanjut. sudah? sudah, Ya. sudah. Iya Pak, kalau saya dari saya mungkin ini Pak, kendalanya kita papan tulis di kelas ya Pak. Karena kita kan melakukan percakapan Pak, papan tulis di kelas itu masih yang kecil. Jadi buat kami itu agak kurang leluasa untuk menulis untuk percakapan. Karena setelah percakapan itu biasanya tidak kami hapus. Jadi nanti akan dilanjutkan untuk pembelajaran berikutnya sampai siang. Jadi kami membutuhkan papan tulis yang agak lebih besar gitu. Kalau yang seperti di lantai 3 ya kalau nggak salah itu ada tuh yang sebesar itu 4 ya, oh 4 itu Pak untuk papan tulis dan apa namanya spidol kami itu eh spidol masih pakai warna hitam ya. Kami biasanya kalau di kelas saya telah menyediakan secara pribadi itu spidol warna-warni seperti warna merah, biru, hijau gitu. Karena eh, spidol warna-warni ini ada fungsinya masing-masing. Misalkan ini untuk lengkung frase warna merah, atau warna hijau untuk kata baru, atau warna biru untuk gambarnya gitu. Itu sih Pak kalau dari pembelajaran di kelas. Dan paling mungkin ini Pak, kita mau bikin kemarin itu. Jadi kita beberapa kelas ada yang mau membuat kartu kata itu mau kita tempelkan di kelas masing-masing. Jadi kata baru yang kita percakapkan di setiap harinya, di pagi harinya, mau kita tempelkan di mana kelas masing-masing. Misalkan tanggal sekian kita sudah belajar kata ini, kita tempelkan. Cuma kita masih karena mesin apa namanya itu eminating ya. Selain minati itu masih ini Pak kita cari ada di mana gitu. Kalau bisa ya Pak di kelas tunarungu khusus di rungu ada satu gitu. Jadi kita carinya gampang gitu. Kita masih mencari-cari di mana mesinnya gitu. Gitu aja sih Pak dari kami. Pak Tri, Ya, halo. Terima kasih Pak Tri. Pak Tri, Oke. Ya, halo. Tri, Ya. ini dari Bu Ratna nih. Pak Tri, Ya, halo, Bu Ratna. Maksudnya Bu Ratna. Mutiara, Iya, autis ya. Pak. Iya. Gini Pak Tri, di sekolah kita tuh kan Pak Tri tahu sendiri autisnya udah plus kan gitu Pak ya. Jadi kadang begini Pak Tri, sama orang tua tuh suka ya campur tangan lah semua. Terus ada lagi permasalahannya orang tua ini anaknya itu harus sama guru A. Nah, kalau misalnya nggak sama guru A itu nggak apa-apa, kami nggak usah sekolah anak kami itu caranya bagaimana ngatasin orang tua seperti itu ya? Oke, ya terima kasih Bu Ratna untuk ininya nanti kita bahas di level MKKS. Ini terima kasih kehadirannya. Jadi lihat juga permasalahan di kami dulu Ibu semuanya yang dari SLB DJS. Lihat dari atau amati dulu yang kami bisa presentasikan dan permasalahan apa sehingga oh ternyata sama ya umpamanya gitu nanti kita di level PMO yang didampingi oleh Bu Tia untuk level MKKS bisa dicarikan solusinya. Terima kasih Bu Ratna. Untuk Pak Tri, masalah makanan juga gitu kadang-kadang kita udah Ibu ini anak nggak bisa makan ini, tapi tetap aja orang tua tuh kadang ngeyel bawa makanan yang kita larang itu Pak tambahannya. Ya udah Pak. Ya oke. Makasih Bu ya. Ya. Untuk selanjutnya dari terima kasih Bu Ratna. Untuk Ya, selanjutnya dari permasalahan atau kendala yang dihadapi di komunitas belajarnya Tunagrahita. Silahkan siapa yang mewakili? Mohon izin Pak Tri, kalau udah ada suaranya belum Bapak Ibu? Sudah Bu. Iya ini saya ganti pakai HP, mohon maaf Bapak tadi tidak jadi ini HP, laptopnya belum di setting ternyata di suaranya. Ya Bapak, mohon izin untuk yang saya mewakilkan dari yang komunitas Tunagrahita. Kami kalau untuk
ruangan ya, untuk ruangan bina diri memang belum secara aktif kami gunakan, dan mungkin nanti akan kami programkan penjadwalannya. Tapi pernah saya menggunakan satu kali ya, waktu yang saya masih mengajar di kelas 6. Mungkin dari perlengkapan di ruang bina dirinya bisa ditambah Bapak, misalkan dari dari baju-baju yang berkancing seperti itu, terus kaos-kaos gitu ya. Jadi anak-anak mungkin berlatih untuk melipat baju, dan mungkin celana juga Bapak, ada celana yang resleting atau yang celana yang tidak pakai resleting itu. Jadi anak belajar untuk membuka dan memakai resleting dan melipat baju, melipat celana seperti itu. Nah, untuk ruangan khusus mungkin ada juga ya untuk kami yang ATG, di kala anak-anak kami mungkin merasa jenuh atau merasa ya mungkin ada tantrumnya juga ya untuk ATG ya Pak. Mungkin ada ruang khusus bermain yang di situ memang tidak ada meja dan kursi, dan itu hanya untuk ruang khusus anak-anak kami bermain, dari bermain puzzle atau bermain ular tangga gitu ya. Nanti mungkin bisa disiapkan ular tangga yang besar itu ya Pak ya. Jadi itu hanya untuk digunakan di dalam satu ruangan, sehingga alat-alat tersebut juga tidak berpindah tempat seperti itu. Ada ruang khusus buat kami, atau bisa digabung juga dengan ruang khusus untuk kelas yang autis. Untuk kami mungkin itu Bapak dari komunitas tunagrahita. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, dari Pak Dharma atau yang Bu Ocha atau yang lainnya, Bu Wahyu. Monggo dipersilakan. Saya izin Patri dan Bu Emi. Ya, silakan. Untuk saran dari saya yaitu mungkin guru-guru di SLB 11 dan juga saya membutuhkan narasumber yang menyampaikan materi terkait Montessori. Karena saya sudah coba ngobrol dengan teman-teman guru lain. Itu kemarin tuh terakhir saya ngobrol dengan Pak Abdul, apa sih yang khusus tentang anak tunagrahita dalam pembelajaran. Kan kalau di tunanetra itu ada orientasi mobilitas, terus ada kalau di tunarungu ada FKPBI. Nah, saran dari Pak Abdul yaitu tambahkan materi terkait tentang pembelajaran Montessori. Mungkin untuk kedepannya Pak bisa dihadirkan ahli-ahli atau pakar-pakar tentang penyampaian materi Montessori gitu. Untuk bekal kami bisa melakukan pembelajaran Montessori di ruang kelas. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih dari teman-teman lain. Oke, saya kira udah cukup untuk yang tadi kendala, tapi mudah-mudahan sih ya dalam waktu dekat ya satu persatu apa yang Bapak Ibu butuhkan bisa, karena ini tentu apa namanya peran dari kepala sekolah yang diminta nih. Nah, untuk sekedar memberikan ulasan siapa nih? Apa saat ini apakah kepala sekolah dalam kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu ada peran-perannya, atau peran apa lagi yang kurang dilakukan oleh kepala sekolah? Silakan mungkin dari komunitas pembelajaran yang ini minta sekalian biar semua memahami juga apa yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah untuk melakukan kegiatan atau mendukung kegiatan ini. Silakan salah satu atau salah dua bisa menyampaikan. Ayo silakan, siapa dari yang tunagrahita atau yang dari tunarungu? Gimana Pak Tri? Gimana? Mohon izin Pak. Nah, semua ini kan melibatkan peran dari kepala sekolah. Nah, peran kepala sekolah mana yang mungkin dirasa masih kurang, sehingga saya sekarang jadi fasilitator ya. Ini nanti bisa sekaligus menerima masukan. Oh, ternyata apa yang dibutuhkan kurang daya dukung dari kepala sekolah. Ini tolong disampaikan satu atau dua orang, sehingga nanti juga masukan untuk kepala sekolah
juga ada. Silakan. Oke, izin Pak, saya boleh Pak? Ya, ya silakan Pak Ikal. Ya, Bapak Ibu izin semuanya. Mungkin kalau dari saya sendiri Pak, yang menjadi highlight saya sudah beberapa hari ini, penyampaian informasi Pak, yang terkadang tidak utuh gitu. Masih terkait soal itu. Contoh kayak yang kemarin itu, tiba-tiba yang di grup di-share untuk kegiatan lomba, langsung ada entry by name. Sedangkan makanya kemarin saya konfirmasi ke Bapak untuk ini lombanya di 3 tuh lomba apa memperingati apa gitu Pak, terus pakai bajunya apa gitu. Mungkin itu Pak kalau dari saya, penyampaian informasi yang terkadang hanya sampai di satu orang, terus juga penyampaian informasi yang tidak utuh, sedangkan kegiatan kita yang tumpang tindih juga Pak itu menyebabkan hal ini terjadi. Dan mungkin sebagai salah satu saran dari satu solusi, kita bisa buat itu kali ya Pak, buat pengumuman di grup atau timeline yang aktif secara berjalan. Jadi kalau misalnya kita ada kegiatan apa-apa, kita isikan di kalender tersebut atau timeline tersebut dan semua orang bisa melihat dan akses gitu. Jadi kayak di kalender tersebut ada judul kegiatan, tujuannya dan atau maksudnya, lalu apa yang diperlukan, siapa PJ-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal melihat ke situ aja gitu. Mungkin ada salah satu aplikasi atau bisa di Google Calendar yang bisa kami akses secara bersama-sama biar kami melihat gitu Pak. Dan di situ nanti ada judul kegiatannya, terus juga acaranya apa, terus maksud tujuannya apa. Jadi kayak kalau di perusahaan-perusahaan kayak ada sekretaris yang jadi masukin jadwal-jadwal kegiatan gitu Pak. Mungkin kita bisa pakai Tendik untuk menginput jadwal kegiatan yang bisa kita lihat gitu setiap harinya. Nanti mungkin Bapak tinggal bilang ada informasi baru, silakan Bapak Ibu dilihat di sana gitu. Jadi kita nanti tinggal lihat ke sana, terus di sana juga sudah tersedia maksud dan tujuannya, apa yang kita butuhkan, dan kalau bisa sih ada langsung PJ-nya penanggung jawab acara tersebut. Mungkin itu Pak untuk menanggulangi informasi yang menurut saya tidak utuh dan ditambah banyaknya kegiatan di sekolah kita gitu. Sekolah kita bahkan ada teman saya dari luar yang main ke sekolah, tapi sekolahnya aktif banget ya. Itu kan berarti hal yang baik gitu. Kegiatannya banyak dan mereka suka akan hal itu gitu Pak. Ya. Oke, Oke, itu dari saya makasih. Patri. Ya. Makasih Pak Ikal. Mungkin ada yang lain bisa Sama-sama, Pak. menyampaikan. Kalau belum, nanti bisa kita lanjutkan lagi. Nah, saya kira refleksi ini, kegiatan ini perlu kita sampaikan, kita rencanakan, dan memang kita udah merencanakan setiap akhir bulan ya untuk melakukan refleksi yang nantinya akan dilanjutkan lagi ke kegiatan kayak seperti ini PMO. Nah, PMO yang kita rencanakan memang mudah-mudahan untuk Bapak Ibu dari sekolah-sekolah lain masih bisa bergabung, karena kami berharap ini merupakan sebuah pengimbasan sehingga apa-apa yang kita SLB Negeri 11 lakukan bisa mengimbas kepada sekolah yang lain, dan bukan sebuah kewajiban ya untuk itu artinya harus bisa melakukan sama seperti Negeri 11 ini. Nah, kebetulan Negeri 11 yang perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa kami kan sekolah penggerak yang saat ini masih
selalu dapat pendampingan, gitu ya. Dan kami akan mencoba untuk mendampingi Bapak Ibu di sekolah-sekolah yang lain mampu kami kan gitu ya. Karena kami masih ada tugas ke atas dan tugas mengimbaskan ke bawah gitu. Ini sebuah bentuk kegiatan yang kami lakukan. Nah, saya kira cukup untuk kegiatan refleksi dari Pak Tri. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya ya ini bisa dilakukan seperti ini, dan kegiatan berikutnya adalah di bulan Oktober akhir atau di awal November untuk PMO yang kedua. Dan juga untuk Bapak dan Ibu dari sekolah-sekolah di sekitar atau MKKS, jadi nanti bulan Oktober ya kita akan ada kegiatan semacam ini dan kita akan share juga, dan juga ada rencana kegiatan IHT atau sosialisasi lagi terkait dengan IKM ya. Mungkin bisa daring seperti ini, tapi bisa jadi nanti luring, nanti kita bicarakan lagi, kita ngambil narasumber dari yang lebih berkompeten. Saya kira itu informasinya, dan terima kasih kegiatan ini berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan kesehatan yang prima. Terima kasih dari Pak Tri. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tri atas tanggapan dan refleksi untuk kami. Selanjutnya adalah ulasan dan penguat dari Ibu Pengawas, Ibu Agustiawati. Kepada Ibu Agustiawati, kami silahkan. Baik, terima kasih pembawa acara, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita rahmat dan berkahnya, sehingga meskipun hari ini harusnya Bapak dan Ibu ini weekend, waktunya untuk weekend, tetapi luar biasa sekali Bapak dan Ibu dengan setia dan penuh komitmen bisa hadir di kegiatan pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman dari sekolah lain yang berada pada wilayah Sudin Pendidikan Jakarta Selatan 2 yang hari ini juga bisa menghadiri kegiatan ini. Yang terhormat Pak Tri, Kepala SLB Negeri 11, dan juga teman-teman wakil serta teman-teman komite pembelajaran dan teman-teman guru SLB Negeri 11, ini betul-betul great job ya. Great job, luar biasa sekali kerja keras teman-teman. Ini menunjukkan bahwa yang muda betul-betul luar biasa ya. Bersyukurlah Pak Tri didampingi teman-teman yang muda-muda, dan saya juga bersyukur karena didampingi dengan teman-teman yang juga muda-muda semua. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi bagi saya untuk terus bisa bersama-sama dengan teman-teman, dan juga memotivasi juga bagi teman-teman supaya teman-teman bisa lebih kreatif dan lebih inovatif ke depannya. Nah, dari ulasan tadi teman-teman, ini memang menjadi PR berat untuk Pak Tri. Tapi saya yakin dari kolaborasi ini bukan menjadi PR yang berat, malah ini justru dengan begini, dengan PMO, dengan kegiatan PMO atau kegiatan refleksi ini, dampaknya sungguh luar biasa Bapak dan Ibu, karena dari PMO ini teman-teman bisa merefleksikan apa-apa saja yang sudah baik dilakukan dan apa-apa saja yang memang butuh untuk masukan-masukan dan saran-saran. Sehingga memang tadi
Kalau dulu zamannya saya dengan zamannya Pak Tri, mungkin zaman dulu ya Pak Tri ya, yang tidak pernah ada kegiatan ini, sehingga apapun kami harus mencari sendiri, ya, harus kreatif sendiri. Tapi justru di masa yang sekarang ini nggak bisa berjalan. Kalau masih keakuannya atau egonya masih tinggi, maka teman-teman akan tertinggal sendiri. Karena saat ini sudah waktunya untuk kolaborasi. Seperti motonya dari SLB Negeri 11, we are connected. Ya, artinya ya ini pekerjaan kita, sehingga ketika kita berkolaborasi segala sesuatu menjadi sangat indah, hasilnya juga sangat baik ya. Nah, berikutnya kegiatan PMO atau refleksi di antara teman-teman ini boleh juga menjadi motivasi bagi teman-teman di MKKS Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan ini untuk menjadi contoh ya. Jadi bisa dilakukan teman-teman. Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sifatnya apa ya, mencari tahu atau mencari mana kegiatan-kegiatan yang memang butuh didanai oleh sekolah, kemudian mencari tahu juga apakah sekolah punya dana pendanaan untuk itu. Nah, ini semua terbuka. Di kegiatan PMO ini nggak ada yang ditutup-tutupi. Makanya tadi Pak Tri sampaikan, tolong dong ngomong terus terang apa-apa saja yang dibutuhkan dukungan dari sekolah. Ya mungkin nanti Pak Tri akan melis dari yang mulai yang paling urgent sekali harus segera ditindaklanjuti sampai mana yang nanti bisa dianggarkan untuk tahun ke depan. Tapi saya yakin ini masukan-masukan ini menjadi PR dan pekerjaan bersama dengan teman-teman semua. Nah, berikutnya teman-teman semua jangan lupa kegiatan ini kalau tadi IHT sudah berjalan dengan sangat baik, baik untuk komunitas belajar guru-guru tunagrahita, guru-guru autis, guru-guru tunarungu. Ini semua mendapat apresiasi yang sangat luar biasa, tetapi jangan lupa teman-teman bahwa semua harus berawal dari rapot pendidikan, ya. Kalau kita bicara rapot pendidikan, kembali lagi teman-teman coba lihat. Coba identifikasi kembali, bongkar kembali, telaah kembali rapot pendidikan dari SLB Negeri 11. Kalau saya tidak salah, kalau bicara literasi dan numerasi, teman-teman ini ada peningkatan, ya. Bahkan warnanya sudah di warna hijau. Nah, justru yang harus jadi catatan penting bagi teman-teman adalah di karakter. Nah, di karakter inilah terutama di gotong royong. Makanya saya sampaikan waktu itu berdiskusi dengan Pak Tri, bisa jadi dari karakter ini, dari indikator prioritas karakter ini, kemungkinan ada something wrong, ya, sesuatu yang salah. Kalau dari pengamatan dan observasi saya mendampingi teman-teman sejak bulan Februari 2023 ini, saya tidak melihat bahwa teman-teman tidak ada gotong royong. Justru keakraban, kemudian saling bahu membahu, saling tolong menolong, ini justru tergambar betul di SLB Negeri 11, ya. Jadi kalau di awal saya belum tahu belum tahu semboyan atau motonya SLB Negeri 11. Begitu bulan kemarin saya datang, kemudian bersama dengan teman-teman baru saya tahu bahwa ada motonya dari SLB Negeri 11 yang we are connected itu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu tembusan dari tadi meminimalisir rapot pendidikan yang memang merah di karakter, ya itu. Nah, jadi untuk saya ini teman-teman sudah luar biasa, pekerjaannya sudah berjalan dengan sangat baik. Tinggal nanti tadi di survei karakter itu yang kita masih merah, kita bongkar kembali apa yang kira-kira kita harus tingkatkan di situ.
ya. Jadi selain tadi menyebutkan moto, yang menggaungkan moto, yang ini akan menjadi penyemangat bagi kita semua, sehingga dengan moto itu kita sadar bahwa memang kita harus bergotong royong, sehingga mudah-mudahan nilai karakter yang ada di rapat pendidikan bisa meningkat. Tetapi ada lagi nih teman-teman, PR yang berat, karena kalau sudah bicara berikutnya lagi sampai ke RKT dan RKAS-nya, maka di situ ada kegiatan untuk benahi itu, ada yang non-budgeter dan ada yang budgeter. Nah, ketika kita bicara yang non-budgeter, maka satu-satunya cara untuk teman-teman bisa meningkatkan karakter ini, teman-teman nggak boleh lepas dari PMM. Ya, jadi nggak bisa nih, ada PMM berarti harus dikeroyok sama teman-teman. Nah, gimana caranya? Kalau tadi kan sudah ada perkumpulan tuh, setiap hari apa mau bertemu, berkumpul bersama-sama. Boleh waktu-waktu tersebut digunakan. Boleh berkumpul teman-teman tunagrahita sendiri, tunarungu sendiri, autis sendiri, boleh. Atau semuanya berkumpul bersama-sama untuk membahas PMM mana nih yang harus kita lakukan. Nah, sekali lagi teman-teman, ketika kita bicara PMM, maka ada 3 nih yang harus nanti dilalui oleh teman-teman. Yang pertama adalah aksi nyata. Yang kedua, bukti karya. Yang ketiga, narasumber berbagi praktik baik. Nah, kalau bicara, kembali lagi, kalau kita bicara aksi nyata, maka saya masih melihat sangat sedikit sekali teman-teman kita yang memasukkan aksi nyata atau lulus aksi nyata. Melakukan aksi nyata sampai mendapat sertifikat, ini sangat sedikit. Memang perjalanannya kalau aksi nyata ini panjang ya teman-teman semua. Nah, kalau bukti karya teman-teman gampang. Tinggal teman-teman yang punya modul ajar, teman-teman yang punya video pembelajaran, ini bisa langsung upload. Makanya kalau tadi disampaikan teman-teman, ayo dong kalau di pembelajaran itu divideokan pembelajarannya. Yes, ini sangat bagus. Kenapa teman-teman? Karena ini menjadi bukti fisik bagi teman-teman untuk apa tadi, membuktikan bahwa teman-teman punya bukti karya, ya. Yang sudah dilakukan mungkin nanti dari bukti karya ini bisa disaringkan, ya, bisa disaringkan, bisa jadi metode pembelajaran yang digunakan di kelasnya Pak Haikal, meskipun ini untuk anak tunarungu, begitu di-share-kan, ternyata oh kalau gitu bisa ya ini dipakai untuk anak-anak yang autis dan tunagrahita. Why not? Kenapa enggak gitu? Itu ya. Jadi ini yang harus ditangkap oleh teman-teman. Jadi sekali lagi video pembelajaran ini kalau bisa teman-teman menjadi apa ya? Menjadi tertanam dalam diri bahwa ini harus dikerjakan. Nah, kita anggap aja kalau dulu sama dengan saya sebenarnya nggak suka foto-foto, teman-teman, nggak suka juga soal kegiatan, tapi dengan kondisi sosial media yang sekarang ini, saya jadi kalau kemana-mana ya otomatis jadi soal. Ketemu Haikal di kegiatan jadi soal, foto-foto gitu. Bahkan Haikal nanti kalau ini saya tolong difotokan ya gitu. Sudah pesen tuh ya sama Haikal sama Ocha gitu udah pesen. Artinya ya memang kita tidak bisa menghindari itu ya, suka tidak suka memang itu menjadi bukti bahwa ini kerjaan kita dan bisa jadi nanti ini menjadi best practice bagi teman-teman yang lain gitu. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, narasumber berbagi praktik. Nah, kalau narasumber berbagi praktik, nanti kalau teman-teman sudah melewati 2 itu, biasanya nanti teman-teman akan punya kesempatan untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik. Kita tidak sampai ke situ dulu lah, tapi dua di atas ini, kalau bisa ini ini bisa dilewati oleh teman-teman. Nah, teman-teman semua, yang terutama ini teman-teman negeri 11 yang menjadi yang masuk dalam kegiatan program sekolah penggerak, ini ada satu hal yang jadi catatan penting untuk kita, yang ini menjadi refleksi untuk kita semua. Jadi kemarin itu sudah muncul surat edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang menunjuk sekolah-sekolah yang memperoleh dana untuk BOS tambahan.
BOS tambahan karena peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, sayangnya Bapak dan Ibu, teman-teman di yang sekolah penggerak 8 sekolah penggerak angkatan kedua ini tidak ada satupun yang memperoleh, teman-teman. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa terjadi? Padahal kalau ukuran peningkatan dari UNBK negeri 11 bagus tuh, literasi dan numerasinya meningkat, bahkan hijau ya di sana. Jadi kalau ukurannya UNBK, rapot pendidikan, ya. Kemudian kalau ukurannya katanya ukurannya ada guru penggerak, guru penggerak. Negeri 11 ada Haikal, ada teman-teman yang lain yang jadi guru penggerak gitu. Dan ada beberapa lagi. Kalau bicara lagi teman-teman yang bahkan Bu Hani, Bu Herlina ini sampai membawa nama baik sekolah dan juga Provinsi DKI Jakarta untuk bisa sampai ke luar negeri. Kan itu menandakan bahwa teman-teman ini sudah kerja keras, kerja bersama-sama, dan sudah kualitas peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran ini benar-benar meningkat gitu. Tapi pertanyaannya kenapa kita tidak dapat itu gitu. Saya tidak memprovokasi teman-teman, tetapi ini menjadi PR untuk kita semua teman-teman, karena ketika kemarin saya tanyakan kepada BPMP juga tidak bisa menjawab ini gitu. Mungkin nanti saya akan berbisik-bisik menanyakan kepada direktorat kenapa ini bisa terjadi gitu. Nah, SLB yang mendapat itu DKI Jakarta hanya 2. Nah, kalau bicara 2 itu saya bingung jadinya. Why gitu? Itu pertanyaan besarnya yang ada di kepala saya. Why gitu? Ada apa gitu? Tapi saya bukan bermaksud untuk iri hati sama sekali, tidak teman-teman. Tapi ini justru menjadi refleksi bagi saya bagaimana kemudian memotori teman-teman untuk bisa semakin kualitasnya meningkat dari tahun ke tahun. Apapun itu, ada BOS atau tidak ada BOS, kita tidak penting itu. Tetapi maksud saya gini, kalau itu menjadi hak kita dan indikator yang menunjukkan bahwa kualitas peningkatan itu ada, berarti kan memang hak kita gitu. Itu ya maksud saya. Tapi ini di luar dari itu, tapi stressingnya atau focus of view-nya saya ingin yuk teman-teman kita cari tahu, kita merefleksikan diri kita bersama-sama, saya, Pak Tri, Komite Pembelajaran dengan semua teman-teman guru. Mari kita sama-sama refleksi apa yang belum kita lakukan dengan baik selama ini. Itu. Nah, dari situ kalau kita sudah menemukan, mari kemudian yang belum kita lakukan dengan baik ini harus kita tingkatkan ke depan. Ya. Itu barangkali teman-teman sekali lagi, great job, sukses, semangat, jangan kendor teman-teman. Mari kita perjuangkan optimalisasi pendidikan untuk anak-anak kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC. Running bagaimana? Ya mohon maaf Pak, Bu Rani sedang izin ke toilet. Ya. Terima kasih. Saya alihkan sebentar. Terima kasih atas pemaparan dan penguatan dari Ibu Tia. Kita berikan aplaus semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu Tia. Semoga kita makin semangat, semakin berkolaborasi dengan baik lagi dan semakin kompak gitu khususnya di SLB Negeri 11 sendiri. Ya, sudah penghujung akhir Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya kita sesi foto dulu ya. Mungkin bisa buka kameranya semuanya agar bisa didokumentasikan untuk laporannya. Ya, Ibu. Ya, kenapa Pak?
Bu Ocha, ada info untuk teman-teman supaya ngisi link daftar hadir nih sudah Oh iya, dimunculkan ya. betul. Pak Dharma sudah sharing untuk link daftar hadirnya. Ya, baik. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung scan barcode atau yang ada di di chat, di kolom chat kita sudah sebar, kita sudah ada linknya Pak ya di chat ya Pak Dharma ya. Atau ini tinggal scan barcode aja melalui handphone bisa Bapak Ibu ya. Semuanya dari yang terundang kepala sekolah atau guru dari SLB lain, JS2 silakan bisa scan barcode yang ada di sini. Ya, Bu Rani sudah siap? Ya Bu Rani silakan. Tadi saya alihkan sebentar Bu Rani. Ya, terima kasih Bu Ocha. Baik Bapak Ibu silahkan mengisi presensi kehadiran yang sudah tertera di layar. Silahkan di scan untuk barcode-nya. Sama dilanjutkan sesi foto Bu untuk dokumentasi Bu Rani. Oke, baik Bapak Ibu, jika sudah selesai mengisi presensi kehadiran, mohon buka kameranya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan Pak Dharma atau Pak Haikal. Izin saya pakai tab Bu Rani, laptop saya mati. Pak Dharma bisa foto? Bisa dibantu dengan yang lain? Saya bisa Bu Rani. Oke, Bapak Ibu. Silakan Siap ya. buka Ini kameranya ada Bapak Ibu yang belum. Ya, ada 2 slide ya Bapak Ibu. Yuk. 1, 2, 3. Oke, slide yang pertama. Sekarang slide yang kedua. Senyum aja ya, kita nggak tahu Bapak Ibu slide di mana ya. Kita mulai slide yang kedua ya Bapak Ibu ya. 1, 2, kuncis. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bisa? Sudah Bapak Ibu? Sudah mengisi presensi? Baik, jika sudah saya akan menutup kegiatan hari ini. Demikianlah Bapak Ibu acara PMO level sekolah yang telah kami selenggarakan hari ini sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang bersedia membantu pelaksanaan kegiatan hari ini sehingga berlangsung dengan lancar. Kami juga memohon kesediaan Bapak Ibu untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama pelaksanaan PMO hari ini. Semoga PMO level sekolah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga dengan adanya PMO ini sekolah kita makin maju, peserta didik kita juga semakin maju. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya teman-teman ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Tia. Terima kasih Izin live ya. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih Bu. Izin live Bapak Ibu. Izin live. Ani, semuanya yang sudah hadir, Bu Herlina, semuanya ya. Ya Pak Tri, terima kasih. Izin live Bapak Ibu, semangat semuanya. Happy weekend. Terima kasih ya. Izin Bapak untuk Assalamualaikum. tutup semua ya Bapak Ibu dalam hitungan 3, 2, 1.